Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoko Prista. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode psikoterapi Islam dalam ketakwaan dan keimanan. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu pengertian psikoterapi Islam. Menurut Hamdani Bakran At-Zaki, dalam buku Konseling dan Psikologi Islam, psikoterapi ialah pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-kesulitan penyesuaian diri setiap hari, atau penyembuhan lewat keyakinan agama dan diskusi personal dengan guru atau teman. Jadi itu menurut salah satu ahli ya. Langsung ke fungsi dan tujuan psikoterapi Islam ini ialah menurut Hamdani Bakran lagi At-Zaki, dalam buku Konseling dan Psikoterapi Islam membagi fungsi psikoterapi Islam menjadi 3 bagian, yaitu fungsi pencegahan atau prevention, yaitu fungsi dengan mempelajari, memahami, mengaplikasikan ini ilmu ini seseorang akan dapat terhindar dari hal-hal atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, spiritual, atau moralnya. Sebab ilmu akan menimbulkan potensi preventif sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Fungsi yang kedua itu fungsi penyembuhan dan perawatan ataupun treatment ya. Fungsi penyembuhan atau perawatan psikoterapi Islam akan membantu seorang melakukan pengobatan, penyembuhan, dan perawatan terhadap gangguan atau penyakit, khususnya pada gangguan mental, spiritual, kejiwaan, seperti dengan berzikir, hati dan jiwa menjadi tenang dan damai. Dengan berpuasa, akal pikiran, hati nurani, jiwa, mental menjadi suci dan bersih. Dengan salat dan membaca salawat Nabi Muhammad SAW, spirit dan etos kerja akan bersih dan suci dari gangguan setan, iblis, jin, dan sebagainya. Oke, baiklah. Yang ketiga, fungsi pensucian ataupun sterilisasi ya, dan pembersihan, purification. Fungsi pensucian dan pembersihan adalah psikoterapi Islam melakukan upaya pensucian diri dari bekasan dosa dan kedurhakaan dengan kesucian najis atau istinja. Pensucian ini ada pensucian yang kotor atau mandi, pensucian yang bersih atau wudhu, pensucian yang suci atau fitri atau sholat taubat, dan pensucian yang maha suci, zikrullah, mentauhidkan Allah. Adapun tujuan dari psikoterapi Islam ini menurut Hamdani Bakran At-Zaki dalam buku Konseling dan Psikoterapi Islam ialah yang pertama itu memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohaninya, menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu mengantarkan individu mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan diri serta zat yang maha suci, yaitu Allah Ta'ala. Adapun menurut tokoh lain, yaitu menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir dalam buku Nuansa Psikologi Islam,
Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Istighatsah al-Labban lebih spesifik membagi psikoterapi dalam dua kategori, yaitu tabi'iyah dan syari'iyah. Psikoterapi tabi'iyah adalah pengobatan secara psikologis terhadap penyakit yang gejalanya dapat diamati dan dirasakan oleh penderitanya dalam kondisi tertentu seperti penyakit kecemasan, kegelisahan, kesedihan, dan amarah. Penyembuhannya dengan cara menghilangkan sebab-sebabnya. Psikoterapi syariah adalah pengobatan secara psikologis terhadap penyakit yang gejalanya tidak dapat diamati dan tidak dapat dirasakan oleh penderitanya. Dalam kondisi tertentu, terapi ia benar-benar penyakit yang berbahaya, sebab dapat merusak kalbu seorang seperti penyakit yang ditimbulkan dari kebodohan, syubhat, keraguan-raguan, dan syahwat. Pengobatannya adalah dengan penanaman syariah dan datangnya dari Tuhan. Baik, yang terakhir itu ialah objek psikoterapi Islam. Menurut Hamdani Bakran Az-Zaki dalam buku Konseling dan Psikoterapi Islam, membagi objek psikoterapi Islam menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mental, yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, atau proses yang berasosiasi dengan akal, pikiran, dan ingatan. Yang kedua itu spiritual, yaitu yang berhubungan masa lalu, semangat jiwa, religius, yang berhubungan agama, keimanan, kesalehan, dan menyangkut nilai transendental. Yang ketiga itu adalah moral ataupun akhlak, yaitu sesuatu keadaan yang melekat atau pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Yang keempat itu fisik atau jasmania. Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang ada izin dari Allah. Tetapi ada kalanya sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis atau melalui ilmu kedokteran pada umumnya. Terapi fisik jasmania yang paling berat dilakukan oleh psikoterapi Islam apabila penyakit itu disebabkan karena dosa-dosa dan kedurhakaan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang, seperti wajah dan kulit tampak hitam, bahkan lebih kotor dari pada penyakit kulit, kudis, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan yang lainnya.